Tujuan orang diet bisa bermacam-macam. Ada yang punya kendala penyakit dan harus mengatur pola makan. Ada yang ingin mempertahankan berat badan ideal, dan ada juga yang emang udah mulai terbuka pikirannya untuk mulai gaya hidup sehat. Pokoknya apapun tujuan kamu, yang penting kamu tahu cara diet yang benar. Kalau kamu baru mulai atau udah mulai baru-baru ini, aku punya beberapa tips nih supaya diet yang kamu jalanin nggak sia-sia dan ada hasilnya. Sebelum kita mulai topik utama, jangan lupa subscribe channel YouTube Asyik Taki, like video ini, dan share ke teman-teman kamu supaya ada lebih orang yang jadi sobat asyik. Sekarang aku mau bahas dulu nih informasi faktual tentang diet yang umumnya emang udah diketahui sebagian besar orang. Jaga-jaga aja ya, misalnya kamu belum tahu atau kalaupun kamu udah tahu, kamu bisa inget-inget lagi karena informasi ini bisa menjadi semacam guidance atau pedoman ketika kamu menjalani diet. Jadi ada 3 hal tentang diet yang rata-rata menyangkut soal apa yang boleh dan tidak boleh kamu konsumsi selama diet. Yang pertama, kurangi penambahan gula pada makanan. Hampir semua orang tahu konsumsi gula berlebih bisa memicu obesitas, liver, bahkan diabetes tipe 2. Karena pada dasarnya sebagian besar makanan sudah mengandung gula, kalian nggak perlu nambahin gula lagi. Apalagi kalau terlalu banyak. Mulai sekarang lebih perhatian lagi yuk sama kadar gula dalam makanan yang kamu konsumsi. Kalau kamu diet tapi masih banyak nambahin gula dalam makanan, ya dietmu bakalan sia-sia. Kedua, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan akan menambah daya tahan tubuh. Bisa dibilang semua setuju ya kalau sayuran itu baik buat kesehatan. Banyak hasil observasi studi juga yang membuktikan kalau makanan nabati itu lebih kaya nutrisi dan rendah resiko penyakit dibandingkan makanan hewani. Yang terakhir, pada dasarnya diet itu tidak akan bekerja. Yang lebih diperlukan adalah gaya hidup sehat. Rata-rata orang memahami diet sebagai kegiatan menahan lapar dan membatasi asupan. Padahal itu nggak akan bikin kamu sehat atau dapetin berat badan ideal. Kamu justru cuma akan menyiksa diri dan bahkan menambah resiko terkena penyakit-penyakit tertentu. Yang benar, kamu harusnya menerapkan gaya hidup sehat, yaitu dengan makan makanan secukupnya, jangan dikurangin, tapi makanannya itu adalah makanan yang bergizi dan sehat. Sehat di sini dalam artian tidak mengandung banyak zat-zat berbahaya, kayak gula, kolesterol, lemak, kalori berlebih, dan sebagainya. Itu 3 hal yang harus kamu tanamkan baik-baik dalam pikiran sebelum aku mulai benar-benar ngejelasin topik utama kita. Setelah tahu atau mengingat-ingat lagi 3 informasi penting tadi, sekarang aku bakal sebutin apa aja sih tips menjalankan diet sehat yang bikin peluang keberhasilan lebih besar. Disimak ya. Tips dietnya adalah yang pertama, sambil mengontrol kalori, lemak, dan kandungan lain dalam makanan yang bisa menggagalkan dietmu, kamu harus pinter-pinter cari alternatif untuk mencegah malnutrisi. Karena gini ya, masalah utama dari diet biasanya adalah lack of nutrition varieties. Orang diet biasanya menghindari makanan-makanan hewani dan cenderung cuma makan sayur dan buah-buahan aja. Nah, masalahnya sebagian besar orang kurang memperhitungkan permasalahan malnutrisi ini. Mereka taunya cuma kurangin porsi makan aja, tapi nggak memperhitungkan gimana caranya dapetin protein, omega 3, dan beberapa jenis nutrisi lainnya yang rata-rata emang mudah didapat dari bahan makanan hewani. Tapi sebenarnya hal itu mudah banget diakalin kalau kamu mau cari alternatif lain. Misalnya dengan mengkonsumsi kacang-kacangan sebagai sumber protein dan juga omega. Yang kedua, supaya nggak boring makan dari bahan-bahan makanan itu aja, coba cari resep sebanyak-banyaknya, terutama kreasi sayur dan buah-buahan, karena bahan makanan nabati emang lebih aman dikonsumsi dalam jumlah besar ketimbang makanan hewani. Jadi nanti dari satu bahan, kamu bisa modifikasi resepnya jadi banyak aneka hidangan. Dengan begitu, kamu nggak akan bosen makan sayur dan buah-buahan terus. Lagian, modifikasi buah juga nggak banyak dan enak-enak kok. Pernah lihat kreasi fruit yogurt atau perfect nggak sih? Nah, atau misalnya kamu coba bikin pie apple. Sebenarnya ada banyak makanan dan kreasi sayuran yang memang enak-enak. Nah, yang ketiga, kalau kreasi makanan itu memaksa kamu buat nge-cheat, ya cheating aja. Nggak masalah kalau sesekali makanan daging-dagingan. Kalau kamu mulai ngerasa bosan, coba makan daging atau dikreasikan dengan sayur dan juga buah-buahan. Yang penting jangan berlebihan. Diet kan cuma komitmenmu sama diri sendiri, enggak ada regulasi yang mengatur. Jadi sesekali kasih kelonggaran juga nggak masalah, malah bagus. Bisa bikin kamu lebih menikmati dan mensyukuri makanan yang selama ini kamu anggap biasa. Tips keempat, jangan bergantung sama suplemen.
Orang yang berdiet biasanya terjebak sama rayuan manis iklan suplemen. Memang suplemen itu penting, tapi nggak berarti kamu harus serta-merta ganti asupan kamu dengan suplemen aja. Kayak contohnya vitamin ataupun mineral. Kamu tetap harus fokus sama makanan asli. Karena gimana pun, nggak semua disclaimer dari iklan suplemen itu emang begitu apa adanya. Tips terakhir atau yang kelima, cari produk-produk makanan sehat. Yang instan juga nggak masalah, asal berkualitas dan tidak mengandung bahan berbahaya ya kayak pengawet gitu. Kalian juga harus cek kalori, kolesterol, gula, dan lemaknya. Kalau memang terlalu banyak, ya jangan dikonsumsi. Cari makanan yang tinggi serat, rendah lemak, dan rendah karbohidrat. Sobat Asyik pasti tahu dong makanan apa yang pas. Nah, iya, kamu bisa cobain produk Ashitaki karena selain banyak varian yang nggak bikin kamu bosen, produk Ashitaki juga dijamin rendah kalori, lemak, gula, kolesterol, dan tinggi serat. Nah, produk-produk semacam ini yang bisa kamu konsumsi. Selain kelima tips yang udah aku sebutin tadi, penting juga buat kamu rajin berolahraga, positive thinking, banyak minum air, dan juga berdoa. Semoga diet kita semua berhasil, biar kita makin bagus penampilannya dan makin sehat jasmani dan rohaninya. Buat kamu yang udah menjalani diet sehat dan mulai dapetin hasilnya, berbagi pengalaman dong. Ceritain tips diet sehat ke Sobat Asyik lainnya supaya kita bisa cobain bareng-bareng. Kasih tahu di kolom komentar ya. Kalau begitu, aku sekarang pamit undur diri dulu. Selamat berdiet ria dan semoga berhasil Sobat Asyik. Dah.